Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syafira Eka Saputri. Aku mahasiswi semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi Untirta, kelas 4D konsentrasi Humas. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Insya Allah masih pada sehat-sehat ya. Dan jangan lupa juga kita harus menerapkan hashtag di rumah aja. Nah teman-teman, ngomong-ngomong selama teman-teman di rumah aja nih, teman-teman tuh ngapain aja sih? Apakah teman-teman termasuk ke tim yang mager-mageran, atau teman-teman masuk ke tim yang produktif banget nih, ya kan? Mungkin teman-teman belajar masak di rumah, atau ikut kuliah online, atau workout, olahraga dan lain-lain sebagainya. Lalu teman-teman di rumah itu hanya nonton drakor doang, ya kan, main games terus, ya kan, seharian terus tidur aja gitu kerjaannya. Nah teman-teman tim yang mana nih? Ya kalau aku sih lebih prefer kedua-duanya ya teman-teman. Jadi aku ada saatnya untuk mager-mageran dan ada saatnya aku untuk produktif nih gitu. Jadi semuanya harus seimbang gitu teman-teman. Nah di video kali ini aku pengen sharing aja sih sama teman-teman, pengen berbagi informasi juga, dan nantinya aku bakal ngasih tips and trick yang menarik dan pastinya bermanfaat juga buat teman-teman semua. Penasaran gak? Harus dong ya, karena ini bermanfaat untuk kita. Nah ngomongin soal wabah virus corona atau COVID-19 yang sekarang lagi happening banget teman-teman, gak jarang ya kita tuh nemuin isu-isu atau berita hoax yang beredar di media sosial, karena banyak juga oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kondisi dan situasi yang seperti ini, yaitu untuk mereka narik masyarakat agar masyarakat itu percaya dengan isu yang mereka buat gitu teman-teman. Jadi kita juga sebagai pengguna gadget atau media sosial yang baik dan benar, kita harus bisa nih menyaring, meneliti, memilah-milih informasi yang sekiranya belum teruji validitasnya, ya jangan kita sebarkan dulu ke teman-teman atau kerabat kita yang lain, gitu, menghindari tersebarnya berita-berita hoax gitu teman-teman. Karena ya nggak bisa kita pungkirin juga kan, sekarang penggunaan gadget itu sudah menjadi makanan manusia di seluruh dunia gitu. Semua orang bisa mengakses apa saja, di mana saja, kapan saja, ya kan, melalui si gadget ini. Tapi kita harus menggunakannya dengan baik dan benar gitu. Jadi gimana sih caranya agar kita itu bisa bijak menggunakan gadget dan supaya kita juga tidak ketergantungan dengan gadget? Pas banget, aku punya tips and trick untuk teman-teman semua bagaimana cara penggunaan gadget yang baik dan benar. So, ikutin terus. Oke, langsung aja. Tips yang pertama itu kita harus bisa membatasi diri kita sendiri dulu. Kenapa kita harus bisa membatasi diri kita sendiri dulu? Karena kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi? Nah, jadi sebelum kita menyuruh orang lain untuk mengikuti atau melakukan apa yang sudah kita lakukan, kita harus bisa juga melakukan itu terlebih dahulu. Jadi kita harus bisa membatasi diri kita sendiri untuk membatasi penggunaan gadget yang berlebihan gitu. Karena ada studi juga yang mengatakan bahwa gadget itu bisa mempengaruhi otak manusia, jadi seperti orang yang kecanduan rokok atau narkoba. Jadi kita harus berhati-hati banget ya sama gadget ini. Lalu yang kedua, sebisa mungkin 1 jam sebelum kita tidur, kita itu sudah tidak mengakses yang namanya handphone atau gadget. Karena ada studi juga yang mengatakan bahwa orang itu bisa mengalami insomnia atau susah tidur karena penggunaan handphone atau gadget yang terlalu berlebihan. Nah jadi teman-teman semua, nanti kalau misalnya nggak bisa tidur pas malam-malam, jangan main game di handphone, itu malah bikin teman-teman tambah nggak bisa tidur gitu. Jadi bukannya bikin teman-teman ngantuk, malah tambah nggak bisa tidur gitu teman-teman. Itu juga gak baik ya buat kesehatan kita, karena kita sebagai manusia itu ya butuh tidur, bukan butuh main games. Ya boleh lah sesekali, tapi jangan sering-sering. Jadi nanti kalau teman-teman mau tidur, itu 1 jam sebelum teman-teman tidur itu handphone sudah dinonaktifkan sebisa mungkin. Oke. Lalu tips yang ketiga, jangan terlalu menunduk saat menggunakan handphone. Nah, pantesan aja ya kan, kita itu sering dibilang generasi menunduk karena secara tidak sadar gitu kan, refleks kita kalau main HP itu pasti akan nunduk terus, dan itu tidak bagus juga untuk kesehatan kita. Nanti leher kita bisa sakit atau keseleo atau encok gimana gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai menunduk banget gitu kalau main handphone, dan sejajarkan handphone itu dengan mata atau wajah kita gitu. Jadi kita main handphonenya seperti ini, bukan menunduk atau terlalu nongol, itu juga tidak baik gitu ya. Jadi standarnya sejajar dengan mata kita. Lanjut ke tips yang keempat, yaitu menikmati momen.
Kenapa nih menikmati momen? Iya teman-teman, soalnya ini penting banget. Kita itu suka nggak sadar kan kalau misalnya lagi berlibur kemana gitu ya sama keluarga ataupun sama siapapun itu, kita malah sibuk untuk mengabadikan momen, bukan menikmati momen yang sedang berlangsung. Nah ini juga sebenarnya nggak baik ya teman-teman, karena yang terpenting itu kita menikmati momen yang sedang kita jalanin gitu. Boleh mengabadikan, tapi kan tidak semua momen harus kita abadikan. Kalau misalnya semua momen kita abadikan, terus gimana kita menikmati momen tersebut? Jadi yang terpenting itu menikmati momen, bukan mengabadikan momen. Lalu tips yang terakhir, tips yang kelima, memanfaatkan waktu luang. Nah, maksudnya apa nih memanfaatkan waktu luang? Jadi, teman-teman baru bisa menggunakan gadget atau smartphone yang teman-teman punya itu pada waktu senggang saja. Jadi, misalnya teman-teman mau pergi ke suatu tempat dan itu menggunakan kereta nih, jadi teman-teman mau naik kereta. Nah sambil menunggu kereta itu, daripada teman-teman gabut ya kan, bikin status, update status segala macam, selfie, mendingan teman-teman yaitu baca buku. Nah misalkan teman-teman gak bawa buku, novel atau apapun yang bisa dibaca, teman-teman kan bisa menggunakan handphone teman-teman untuk browsing informasi-informasi yang terbaru ya kan, berita-berita terkini. Jadi selain menambah wawasan teman-teman juga, penggunaan handphone itu jauh lebih bermanfaat gitu kan, daripada hanya untuk update status segala macem ya kan. Mending kita browsing sesuatu yang bermanfaat gitu teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih duduk di bangku sekolah ya kan, mungkin SD, SMP atau SMA, mungkin bahkan ada yang baru masuk ke jenjang kuliah nih. Nah mungkin teman-teman semua kan yang di rumah itu nggak bisa yang namanya sekolah ya kan, les apalagi. Nah teman-teman bisa menggunakan handphone untuk browsing pelajaran-pelajaran gitu, atau kursus-kursus online. Kan ini sudah banyak banget ya aplikasi-aplikasi, semuanya sudah tersedia. Nah, oh ya, ngomongin soal kursus online ya teman-teman, Syafira punya deh rekomendasi buat teman-teman semua. Kursus online yang gratis selama masa social distancing ini. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya lewat internet gitu. Namanya itu TBK Azahra. Apa ya TBK Azahra itu? Cie kepo. Jadi TBK Azahra itu sejenis kursus gitu teman-teman. Di sini mulai dari SD, SMP, SMA ataupun ibu-ibu rumah tangga itu bisa kursus di sini teman-teman. Jadi di TBK Azahra ini menyediakan kursus les bahasa Inggris, udah gitu les MTK. Jadi kalau misalnya teman-teman punya PR matematika bisa nih kerjanya di sini, ataupun teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris bisa kursus di sini gitu. Di sini juga tersedia kursus ikro ya, atau mengaji. Nah mungkin yang punya adik, yang punya ponakan gitu kan, yang masih kecil-kecil pengen belajar ngaji, mulai dari ikro bisa banget di sini. Jadi semuanya komplit. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga mau kursus, mau les di sini juga bisa banget. Jadi nanti aku bakalan lampirin posternya di sini, dan di situ juga sudah lengkap banget, ada nomor telepon, alamat, dan teman-teman bisa hubungin langsung ke Ibu Nina. Nah selanjutnya aku punya cuplikan kegiatan apa saja sih yang sudah berlangsung di TBK Azahra. Let's check this out. Gimana teman-teman? Menarik bukan? Nah ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman semua yang ingin mendaftarkan adik, ponakan, atau siapapun di TBK Azahra. Dan biayanya itu murah banget, per bulannya cuma 200.000. Untuk informasi selanjutnya teman-teman bisa hubungi kontak personnya ya. Teman-teman mungkin segitu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.